Mari saudara, tiba saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya kepadamu, Tuhan, hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, Tuhan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajar berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya kepadamu, Tuhan. Hanya padamu. Mari kita bangkit berdiri, saudara, katakan, Bapa, ajaib segala rancangan-Mu dalam hidupku, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sedang sambil mengangkat tanganmu, katakan Bapakku ajaib segala rancanganmu, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Ajaib segala rancangan. Tuhanku, heran perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Bapa yang maha baik, Bapa yang merancangkan segala rancangan terbaik bagi kami. Biarlah Tuhan itu yang kami sembah selama-lamanya seumur hidup kami, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih buat segala rancangan yang terbaik. Engkau tidak merancangkan rancangan kecelakaan bagi kami, tapi rancangan-rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan, bukan hanya di bumi ini Tuhan, tapi sampai di kota abadi Yerusalem surgawi itu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak hanya percaya, tetapi kami mempercayakan hidup ini. Biarlah hidup ini di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami boleh aman dan selamat. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan mendengar apa yang Kau firmankan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Shalom semuanya. Semoga Tuhan tolong kita semua di hari-hari zaman akhir ini. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema intim dengan Tuhan atau bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib seperti sahabat, ya, lebih daripada sahabat. Tuhan Yesus berkata, "Kamulah sahabat-sahabatku kalau kamu melakukan perintah-perintahku," kata firman Tuhan, ya. Jadi hari-hari ini di zaman akhir, hari-hari terakhir gereja Tuhan akan melihat kedahsyatan daripada firman Tuhan. Maka yang harus kita lakukan adalah bergaul karib, menjadi sahabat yang sangat intim dengan Tuhan, ya. Kalau sahabat itu pasti tengah malam, ya, ketok pintu minta roti,
Sahabat itu bilang, waduh, saya sudah lelah tidur. Tapi karena sahabat mengetuk pintu, dia buka juga. Dia akan mengadakan roti bagi sahabatnya. Nah, bagaimana menjadi sahabat Allah? Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku kalau kamu melakukan perintah Tuhan. Aku tidak menyebut kamu hamba lagi, tapi sahabat. Ya, mari kita jangan bersahabat dengan dunia, sebab barang siapa menjadikan dunia itu sahabatnya, ia musuh Allah. Kata surat Yakobus. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, bergaul karib, jangan kita menjadi sahabatnya dunia, sahabatnya Tuhan. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kitab Kejadian pasal yang kelima. Setelah Henok hidup 65 tahun, Ya. ia memperanakan Metusala. Ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Hidupnya Henok itu bergaul dengan Allah. Itu sahabat. Sahabat karib. Ya, terus. Selama 300 tahun lagi. Dan bukan jangka waktu yang pendek, tapi 300 tahun. Henok ini bersahabat, bergaul, berjalan bersama Allah. Terus. Setelah ia memperanakan Metusala, Ya. dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 dibandingkan Adam, dibandingkan yang lain-lain, maka umurnya termasuk singkat. 365 tahun. Tapi dia tidak mati. Tidak disebutkan Henok ini mati. Tapi Henok diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Hari-hari ini kita dekat dengan kedatangan Tuhan. Kita harus berusaha untuk masuk sebagai gereja Tuhan yang mengalami pengangkatan. Kalau kita diangkat oleh Tuhan lebih dahulu, hidup-hidup, kita tidak akan mengalami masa kesusahan besar. Kita harus berusaha untuk menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan. Jangan ditinggal oleh Tuhan. Diangkat. Ya, karena nanti akan ada 2 orang di tempat tidur, yang satunya diangkat, yang satu ditinggal. Ya, ada 2 orang bekerja menghilang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ditinggal ini berarti dia akan masuk di masa kesusahan besar, masa aniaya antikris. Dan saya ingin memberitahu kepada saudara dalam nama Yesus, dunia sekarang sedang lenyap dan segera lenyap. Tuhan Yesus segera datang kembali. Kita tidak tahu kapan. Tapi mari kita berusaha seperti Henok. Bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya dari Kejadian 5 tadi. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya. Lalu ia tidak ada lagi. Ya. Sebab ia telah diangkat oleh Dia Allah. diangkat oleh Allah. Ya, ini mewakili orang-orang Kristen zaman akhir yang akan diangkat. Jadi ada orang yang diangkat hidup-hidup, nanti ada orang yang mati dibangkitkan. Dan ini bersatu, bergabung pada pertemuan di udara. Ya, mari kita baca ayat 24 sekali lagi ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena Henok selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, karena Henok selalu hidup, selalu, bukan sewaktu-waktu.
selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kita bergaul karib dengan Allah, intim dengan Allah, ini bukan sewaktu-waktu. Bukan hanya waktu kita dalam beribadah atau di dalam doa di gereja, tapi sehari-hari kita di rumah, di tempat bekerja. Sebab dikatakan ada 2 orang menghilang itu bekerja. Ya, yang satunya diangkat, yang satunya ditinggal. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satunya diangkat, yang satunya ditinggal. Jadi keseharian kita bergaul dengan Allah, karib dengan Allah, itu 24 jam. Masa bisa ya? Kan saya tidur, bagaimana bisa bergaul? Kalau saya bangun, saya bisa cakap-cakap dengan Tuhan. Ya, gimana kalau saya tidur? Bagaimana kalau saya bisa bicara dengan Tuhan? Nah, itu buktinya orang yang tidur diangkat. Coba ya. Berarti orang yang diangkat ini hidupnya itu bergaul karib. Kalau sang suami bergaul karib dengan Tuhan, dia diangkat. Istrinya ditinggal. Kalau istrinya bergaul karib dengan Allah, ya suaminya ditinggal. Cuma itu, ya. Tapi bagaimana kita bisa tidur tetap bisa bergaul dengan Tuhan? Ya kan, tidur dalam tempat tidur yang sama, tapi yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ya, tahu gimana? Berarti ini orang yang tidur juga berjaga. Lalu bagaimana tidur itu berjaga? Bisakah kita intim bergaul karib dengan Tuhan tak kala kita tidur? Ya, Alkitab menjawab. 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga. Entah berjaga waktu sadar, bangun. Entah kita tidur. Entah tidur. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Hidup bergaul. Bersama-sama itu artinya hidup tetap bergaul walaupun tidur. Itu namanya orang yang bergaul karib. Bisa intim 24 jam. Biasanya orang yang tidur tetap bergaul dengan Allah, ketika dia bangun tengah malam untuk ke toilet, maka dia langsung bisa bercakap dengan Tuhan lagi. Sesudah bercakap, tidur lagi. Ya. Entah tidur, entah berjaga, ya, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Inilah menyebabkan orang yang di tempat tidur itu, yang satu diangkat, yang satu tidak. Ya. Marilah kita saling mendorong, saling mengasihi satu dengan lain untuk menguatkan apalagi suami istri kita. Ya, suami atau istri kita. Ya, puji Tuhan. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Dibaca untuk membuktikan bahwa memang ada orang tidur dan ada orang bangun tapi diangkat oleh Tuhan. Ya. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata kepadamu, ya, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang satu tempat tidur 2 orang, pasti suami istri, pastikan. Yang seorang akan dibawa, yang seorang dibawa diangkat, dan yang lain akan ditinggalkan. Yang lain itu tinggal. Terus ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. 2 orang bekerja, satu diangkat, satu ditinggal. Terus kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa ini dan orang yang lain akan ini ditinggal. di ladang bekerja, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Nah, puji Tuhan.
Perhatikan, Henokh ini dalam Ibrani dikatakan hidupnya penuh iman dan berkenan. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ya, Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. karena imannya, iman yang tentu disertai dengan kelakuan perbuatan iman, maka Henokh itu diangkat. Karena apa katanya? Membuktikan Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah ini nomor satu. Mari kita hari-hari ini mencoba untuk hidup berkenan kepada Allah. Jangan hanya mencari perkenanan manusia, tapi hiduplah dengan berkenan kepada Allah. Hiduplah dengan iman seperti Henokh. Dia mengalami pengangkatan. 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Ya, sesudah itu ada seorang yang melihat hukuman Tuhan atas orang fasik dengan hujan air bah. Tapi orang yang satu ini diselamatkan. Bukan hanya dia, tapi beserta dengan keluarganya. Dia diselamatkan karena bergaul dengan Allah. Bukan hanya bergaul dengan Allah, tapi bergaul karib. Menjadi sahabat karib, intim dengan Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Ya, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. ya, Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. hidup bergaul dengan Allah. Ini sangat penting di akhir zaman. Sebab akhir zaman ini, kata Alkitab, orang akan hidup seperti zamannya Nuh. Kecenderungan hatinya jahat. Yang dibuat selalu semata-mata kejahatan. Ya. Tapi Nuh tidak seperti itu. Nuh tidak mengasihi kejahatan, tidak mengasihi dunia purba pada waktu itu. Tapi Nuh ini mengasihi Allah dan bergaul dengan Allah. Kita melihat orang-orang yang bergaul dengan Allah, rata-rata mereka itu diselamatkan Tuhan. Nuh tidak binasa. Tapi bukan hanya Nuh. Dia mengajak anaknya, anak mantunya bergaul dengan Allah. Kalau dia sudah punya cucu, cucunya juga diajak untuk bergaul dengan Allah. Artinya bersahabat karib. Ya, kalau kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabat. Dalam Injil yang lain dikatakan, kalau sahabat itu tengah malam datang mengetuk pintu, lapar, mau makan, tidak punya roti. Sahabat di dalam sedikit mengomel mungkin. Malam-malam orang sudah tidur baru datang minta roti. Tapi karena yang mengetuk pintu itu sahabatnya, ya buka. Demikian kita saudara, ketika kita membutuhkan roti untuk dimakan, air untuk diminum, segala kebutuhan kita, Tuhan siapkan kalau kita menjadi sahabat. Ketuk pintunya. Walaupun dia sudah tidur, tapi dia akan buka pintu karena sahabat. Jadilah sahabat Allah. Jadilah orang yang karib dengan Tuhan. Bagaimana kita menjadi karib dengan Tuhan? Di dalam perjanjian baru ada satu perempuan yang sangat karib dengan Tuhan. Intim. Namanya siapa? Maria dari Betani.
Maria ini setiap kali Tuhan datang ke rumahnya, dia tidak sibuk seperti kakak adik-adiknya, Lazarus dan Marta. Dia intim dengan Tuhan. Di mana? Di kakinya Tuhan. Di ujung kaki Tuhan. Demikian saya dan saudara, untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudara tidak bisa lepas dengan firman Allah. Dengar baik-baik, intim. Bergaul karib. Ini yang saya katakan, jangan jadi sahabat dunia. Ya, jangan menjadi sahabat dunia, sebab orang yang bersahabat dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya mau baca ini dulu ya. Saya ingat tadi 2 Yohanes 2:15 dan Yakobus 4. Ya. Di sini dikatakan, barang siapa bergaul dengan dunia, bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia ini artinya orang yang berzina. Terus, Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Terus, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, siapa yang mau jadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuhnya Allah. Mari kita jangan mengasihi dunia, apa yang ada dalam dunia, isinya dunia, keinginan daging, perbuatan daging, keinginan mata, memuaskan mata, keangkuhan hidup jumawa. Ini musuhnya Allah. Mari kita menjadi sahabatnya Allah, karibnya Allah. Karibku, kata Tuhan. Maria dari Betani tidak pernah melepaskan kesempatan yang indah. Dia menyatakan dirinya, akulah karibnya Tuhan. Dia ada di kakinya Tuhan, mendengarkan firman Allah. Bagaimana toh kita bisa bicara-bicara dengan Tuhan? Kita baca Alkitab. Dari Alkitab yang kita baca, Roh Allah menghidupkan huruf mati itu menjadi huruf hidup sebagai satu percakapan dengan Allah. Allah berbicara, kita mendengar. Mungkin ada pertanyaan kita tanya sama Tuhan, kita berbicara, saya kurang paham ini Tuhan, apa yang kau katakan. Nanti Tuhan terangkan kepada kita. Itu banyak kali saya buat dan saya lakukan itu, dan saya alami itu. Ketika saya baca Alkitab kurang paham, maka Tuhan memberi saya penjelasannya. Bercakap-cakap. Seringkali kalau mau tidur, saya ada satu pertanyaan sama Tuhan. Tidak ngerti saya ini Tuhan. Tidur. Itu tadi entah berjaga tidur atau bangun berjaga tidur. Ketika bangun tengah malam, tiba-tiba Tuhan memberi penjelasan ayat yang dibaca. Itu bergaul karib, bersahabat. Nah, ketika orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sekalipun itu pekerjaan melayani Tuhan, ya, lalu ditegur oleh Tuhan. Ketika orang ini keberatan, Maria itu cuma duduk-duduk, nganggur, saya sibuk. Tapi Tuhan bilang apa? Marta, engkau khawatir banyak susah. Satu bagian terbaik diambil oleh Maria. Duduk di ujung kakiku, bergaul karib. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman, tidak mungkin salah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi orang yang mau bergaul dengan Allah secara karib harus bergaul dengan Alkitab saudara. Harus bergaul dengan firman. Harus menyediakan waktu untuk membaca.
Harus ada waktu untuk merenungkan siang malam. Itu namanya bergaul karib. Itu namanya intim dengan Tuhan. Nah, karena Maria itu bergaul intim dengan Tuhan, maka satu waktu ketika saudaranya sakit dan meninggal dunia, ya, sakit dan meninggal dunia, mati. Jadi Lazarus itu bukan mati pura-pura lalu dibangkitkan Tuhan, tidak. Mati benar-benar. Karena waktu dia bilang, ayo mari kita ke rumahnya Lazarus yang sedang tidur, murid-muridnya tanya, tidur? Tidur apa? Tuhan terangkan, bukan tidur, mati. Mati sungguhan. Malah sudah 4 hari dikubur. Tapi bisa bangkit lagi. Barangnya, badannya utuh, organ tubuhnya utuh. Bayangkan. Tuhan menyatakan diri pencipta, luar biasa. Kalau ada organ tubuh kita yang sakit rusak, Tuhan sanggup menggantikan dengan yang baru. Ia mencipta. Nah, mengapa sampai Lazarus sampai dibangkitkan? Itu karena ada satu pribadi karibnya Tuhan. Waktu sudah mati, Tuhan bilang, ayo kita ke sana. Sudah ke sana, apa yang terjadi? Marta langsung menyongsong Tuhan. Dia kata, kamu ada di sini pada waktu dia sakit, dia tidak akan mati. Tapi Tuhan bilang, nanti dia hidup. Iya, aku tahu dia bangkit nanti pada akhir zaman, pada hari kebangkitan orang mati. Jadi ada orang bangkit dari kematian, nanti ada orang hidup diangkat. Yang mana saudara pilih? Mau mati atau diangkat hidup-hidup? Alkitab mengatakan ada orang yang melewati mati. Tapi waktu nafiri Allah dibunyikan, dia bangkit. Ada orang yang hidup-hidup. Ini diangkat hidup-hidup. Kalau disatukan, ada pesta pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu masuk pesta kawin anak domba. Mau ke sana? Mari hidup bergaul karib. Ya, bergaul karib dengan Tuhan menciptakan suasana hidup, kebangkitan, tidak kematian. Nah, waktu datang Yesus di tempat di mana Lazarus, Marta keberatan. Kenapa Tuhan? Ya, tidak datang waktu dia masih sakit. Tuhan bilang dia akan bangkit. Iya, aku percaya juga, kata Marta. Tapi kebangkitan nanti di akhir zaman. Tapi Tuhan tidak menunjuk masa yang akan datang. Tuhan menunjuk masa sekarang ini, dia bangkit. Dia tidak mati terus. Walaupun sudah 4 hari. Manusia mengatakan sudah busuk. Tidak ada harapan. Hopeless. Tapi Tuhan selalu ada harapan. Amin. Siapa yang percaya, bagi kita orang yang mau karib dengan Tuhan, selalu ada harapan. Ya. Tidak tahu persoalan seberat apapun, selalu ada harapan. Dan itu memberi sukacita. Sukacita dunia bisa hilang. Sukacita Tuhan itu abadi. Tidak bisa orang ambil dari kita. Sukacita itu, ya. Kita baca Yohanes 11. Saudara nanti bisa baca yang lain-lain, ya. Tetapi mari saya bacakan di ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur, Ya. dalam arti mati. Tertidur dalam arti mati. Mati betul. Tapi baca ayat 11 sebelumnya lebih dahulu. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Ya.
Lazarus, saudara kita telah tertidur, Ya, tetapi aku pergi ke sana. aku pergi ke sana. Untuk membangunkan dia Nah, dari aku mau tidurnya. membangunkan. Jadi siapa itu Tuhan? Siapa itu Yesus? Tuhan. Dia berkuasa mengambil nyawa. Dia berkuasa mengembalikan nyawa. Itu berarti Yesus itu Tuhan. Kita ini bahagia sekali punya pengakuan itu. Tidak semua orang bisa mengakui Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allah yang pernah datang ke dunia menjadi manusia. Baca terus. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Ya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. ya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Orang mati itu seperti tidur. Tidur panjang sampai nafiri Allah bunyi. Sangkakala bunyi. Orang mati bangkit. Mendengar nafiri. Ya. Jadi tidur yang panjang. Kalau keluarga kita orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dari hidupnya kelihatan buah-buah hidupnya. Maka saudara ini tunggu ketika sangkakala bunyi, dia bangun dari tidur yang panjang. Ya, lanjut dulu baca ini. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya, terus. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Ya, Lazarus sudah mati. ya. Terus. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, Ya, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. ya, Marilah kita pergi sekarang kepadanya. ya. Terus. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, Ya. yaitu murid-murid yang lain, Ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. ya. Ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ya, Tetapi Maria tinggal di rumah. ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Ya. saudaraku pasti tidak mati. Nah, kalau Tuhan ada, saudaraku pasti tidak mati. Ini juga pernyataan iman bahwa dia mengakui betapa berkuasanya Yesus. Terus, Tetapi sekarang pun aku tahu ya, bahwa Allah akan memberikan kepadamu ya, segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu bangkit. Terus, Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tuhan berkata sekarang, kini, masa sekarang. Tapi Marta bilang masa akan datang. Ya, Tuhan masa kini sanggup berbuat yang di luar jangkauan pikiran kita. Kembali ke Lazarus, 4 hari dikubur. Busuk sudah. Siapa yang mau suruh bangkit? Marta bilang nanti kebangkitan orang mati, dia bangkit. Tidak. Yesus bilang sekarang, masa kini, bukan masa nanti. Nah, kita kembali Lazarus ini, Yohanes 11. Ayat 25. Perhatikan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Aku ini kebangkitan dan aku hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, orang yang percaya Yesus itu tidak mati. Tidak mati selamanya. Terus. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, Ya. tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Terus. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Jawab Marta, ya Tuhan, Ya. aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Marta adalah orang percaya Tuhan, tapi tidak intim, tidak bergaul dengan Tuhan, tidak akrab. Ya, tidak akrab, tidak rapat, tidak bergaul intim dengan Tuhan. Ini orang percaya yang umum. Beda dengan Maria ini. Coba lihat orang yang intim dengan Tuhan. Baca ayat selanjutnya.
Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Ya. Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ya. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ya. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ya. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Nah, perhatikan sini ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Ya. Tuhan, Tuhan. sekiranya engkau ada di sini. Apa bedanya perkataannya Marta dengan dia? Sama. Marta juga bicara begitu. Ya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Sama. Enggak ada bedanya. Terus Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Terus maka menangislah Yesus. Ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Saudara percaya Tuhan mengasihi kita? Tidak dijawab. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Sesulit apapun, sesukar apapun persoalan kita. Ya, sampai Lazarus itu mati, saudaranya ini Maria dan Marta. Karena memang Tuhan mengasihi Marta, Maria dan Lazarus, kata Alkitab. Oleh karena dikasihi Tuhan, maka Tuhan itu menolong mereka sampai perkara yang sangat berat, kehilangan seorang saudara yang bernama Lazarus. Tuhan membangkitkan yang mustahil 4 hari sudah mati. Rusak semua organ tubuh. Bangkit. Karena akrab. Saya mau lihatkan saudara orang yang akrab dengan Tuhan. Ya, kita baca itu kembali ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Ini yang tidak dilakukan Marta. Tersungkur. Menangis, tersungkur. Orang yang akrab dengan Tuhan selalu mau suka menyembah Tuhan. Saya mengajak saudara hari Selasa ibadah doa, menyembah. Itu cuma seminggu sekali. Di dalam ibadah pendalaman Alkitab, kita juga menyembah sesudah dapat firman Tuhan. Itu cuma 1 minggu 1 kali. Kemudian hari Minggu sesudah kita menyanyikan pujian, kita menyembah Tuhan. Alangkah baiknya kita hadir dari awal dan kita mendengar firman, kita juga memuji menyembah. Itu cuma 3 kali seminggu. Kali 2 jam, 6 jam. Itu tidak digunakan semua menyembah. Nah, bagaimana kita setiap hari sampai pun tidur? Alkitab tadi dalam Tesalonika, sampai pun tidur kita berhubungan dengan Tuhan. Maka biasakan hidup menyembah Tuhan, sujud menyembah setiap hari. Bukan hanya menggunakan waktu 1 jam, 2 jam, tapi sepanjang hari roh kita ini berhubungan dengan Tuhan, menyembah Dia. Ada orang kalau sudah sibuk di kantor, sibuk di tempat kerja, lupa dia untuk bercakap-cakap dengan Tuhan karena tidak karib.
tidak bergaul intim. Saya bisa bergaul dengan Tuhan walaupun saya menyetir mobil. Saya bercakap-cakap, berhubungan dengan Tuhan. Ketika saya duduk-duduk, saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Gadget itu yang menghentikan percakapan dengan Tuhan. Gadget itu membuat kita terpisah. Jadi tidak karib dengan Tuhan. HP saudara sehari-hari bisa membuat kita terpisah. Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang menghalangi kita bergaul karib. Henokh, Kejadian 5 dikatakan bergaul karib 300 tahun. Di zaman Nuh bergaul dengan Allah selama waktu yang cukup lama sampai Tuhan menghukum dunia purba dengan hujan, dengan air. Nah, kita sekarang ini harus bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan firman, hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Sebab kita berada di akhir zaman. Dunia sekarang sedang menuju kepada api, penghukuman api, belerang. Dan orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan, itulah orang yang kudus. Orang yang hidup benar, sebab tanpa kekudusan tidak ada orang bisa memandang Allah. Kita akan terpisah dari Allah kalau kita tidak hidup kudus. Hidup kudus bukan hanya bahwa kita menjauhkan hal-hal yang najis, tapi hidup kudus itu juga hati ini tidak ada akar yang pahit, tidak menyimpan kesalahan orang. Itu namanya hidup suci. Nah, ketika Yesus melihat Maria, dia maskul. Yesus menangis, kata Alkitab. Bukan hanya Maria menangis, sahabat karib tahu penderitaan sahabatnya itu. Sahabatnya ini menangis karena begitu menderita kehilangan saudaranya. Dan Yesus, sahabat karibnya Maria ini, tahu kesusahannya, dia pun menangis. Mari kita membuat Yesus itu bisa turut menangis, turut merasakan apa yang kita rasakan. Itu Alkitab mengatakan Allah itu turut merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan kita, kesusahan kita, kesulitan kita. Allah turut merasakan, asalkan kita bergaul karib dengan Tuhan, bergaul akrab. Coba sampai maskul, hatinya menangis. Ya. Ayat 35 sekali lagi tolong baca itu. Yohanes 11. Maka menangislah Yesus. Menangislah Yesus melihat menangis Maria itu. Selanjutnya dia katakan kepada Lazarus, keluar Lazarus, bangkit. 4 hari. Bayangkan 4 hari. Saya pikir pasti dia punya organ dalam tubuh rusak semua. Ya, ususnya pasti sudah hancur 4 hari. Nah, kalau kita sekarang ada sakit, sakit kita belum sampai hancur organ tubuh kita. Tulang kita mungkin ada pengapuran, tulang kita mungkin ada kerusakan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Ya, Tuhan itu hebat. Kita bergaul dengan orang hebat, luar biasa. Fasilitas kita bisa dapatkan. Apalagi kita bergaul karib dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Wow. Yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan organ tubuh dari Lazarus yang sudah rusak menjadi semuanya sehat.
Gak ada yang mustahil bagi Allah. Seringkali kita tidak mengalami mujizat karena kita ini tidak percaya dan tidak bergaul karib dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, kalau kita bergaul karib, mintalah saja apa. Biarpun tengah malam ketuk pintu, dia buka. Karena apa? Sahabatku yang mengetuk. Ya. Hari-hari ini mari kita belajar jemaat Tuhan. Jangan hanya jadi orang yang beragama. Beragama Kristen tidak menyelamatkan. Melakukan kehendak Allah, bergaul dengan Allah, menjadi sahabat Allah. Itu yang menyelamatkan kita. Jangan cuma masuk gereja, keluar gereja. Banyak orang masuk gereja tapi tidak masuk surga. Ya. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Apa saja yang kita minta, Allah berikan. Dikatakan tadi saya bacakan mengenai bahasa Indonesia hari-hari itu bagus sekali. Di ayat 24 daripada Kejadian 5. Ya, saya ingin bacakan sekali lagi saudara. Bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena Henok selalu hidup. Karena Henok selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Karena Henok selalu hidup akrab. Waduh, selalu hidup akrab. Bukan hari ini akrab, besok tidak. Masuk di gereja 2 jam akrab, sudah keluar sudah tidak akrab dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Henok selalu hidup akrab dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mazmur 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Pada waktu kita berseru, kalau kita akrab, dia pasti menjawab, ini aku. Ya, sebab dia mengasihi kita. Saya yakin sekali itu. Tuhan mengasihi kita. Mengasihi sekali. Ya. Terus Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ya, terus Mazmur 63 ayat 9. Ini perhatikan orang yang karib dengan Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat. Itu artinya apa? Lengket, karib. Terus tangan kananmu menopang aku. Nah, kalau kita karib dengan Tuhan, tangan kanan digandeng, menopang. Ku tidak takut, ya, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Tangannya Tuhan, tangan kanan Tuhan. Mau saudara dipegang tangan kanan Tuhan? Bergaul, bergaul intim, karib. Jadilah orang Kristen anak Tuhan, bergaul karib, intim dengan Tuhan. Ya, Mazmur 16 ayat 8. Ini ayat-ayat yang bagus saudara, renungkan, baca di rumah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, karena ia berdiri di sebelah kananku. Ini orang yang karib dengan Tuhan. Dia selalu memandang Tuhan, berdiri di sebelah kanan. Artinya berjalan berdampingan, berjalan bersama Allah. Jalan serta Yesus. Itu sahabat. Ya. Terus aku tidak goyah. Aku tidak pernah goyah. Banyak orang bergaul karib di Alkitab, antara lain Ayub. Ayub itu salah satu orang juga yang menjadi sahabat Allah, bergaul karib. Hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya tidak berbuat dosa yang menyakitkan. Bahkan dia pikir kalau anak-anak saya sudah berbuat dosa, dia yang memberikan persembahan korban kepada Tuhan, pengampunan untuk anak-anaknya.
doa syafaat untuk anak-anaknya. Tapi satu waktu Ayub kena musibah, habis anaknya 10 mati, kekayaannya habis. Orang pikir Ayub ini sudah salah, pasti berbuat dosa. Temannya 3 mengatakan kamu pasti ada salah, kamu pasti ada apa. Nah, Ayub ini manusia yang biasa. Sekalipun dia orang karibnya dengan Tuhan, tetapi dia itu manusia biasa. Dia bantah temannya. Kemudian Ayub ditegur oleh Tuhan. Akhir perjalanannya luar biasa. Dalam Ayub 42 dikatakan, kemudian Ayub mencabut semua kata-kata yang tidak benar. Perkataanku yang tidak benar ku cabut Tuhan. Aku duduk dia dalam debu. Dia memperbaiki. Kita pun belum sempurna, tapi kita mau bergaul dengan Allah dengan karib. Ketika Allah mengatakan kamu salah, perbaiki. Inilah waktu, kesempatan di mana Tuhan belum datang, tapi saya percaya Tuhan segera datang kembali. Mari kita memperbaiki yang salah, cabut. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Dari kata orang saja aku dengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mataku sendiri mengalami itu. Mari jadi orang Kristen punya pengalaman dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Terus, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Aku cabut kata-kata yang salah. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Aku duduk dalam debu. Lalu Ayub mengatakan, apa yang pernah kuucapkan tidak kuucapkan lagi. Itulah sebabnya saudara, hari-hari ini perlunya kita mengutamakan ibadah. Ibadah itu sendiri artinya gini, mendekatkan diri dengan Allah, itu ibadah. Jadi bukan hanya hadir di gereja, duduk, nyanyi-nyanyi, duduk, ini khotbah lama, ini khotbah tak bagus, ini khotbah mesti begini, ini. Bukan itu saudara, bukan. Beribadah itu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Memberikan pujian penyembahan. Dan ibadah itu luar biasa. Hasilnya, akibatnya. Bukan hanya kita, tapi itu harus transfer kepada anak cucu kita. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jangan menjauhkan diri. Terus seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ya. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, dalam terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama, saya baca ya. Janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama sebagaimana biasa setengah orang berbuat. Setengah jumlahnya, artinya kalau ada 3 miliar manusia percaya di bumi, itu orang percaya 1,5 miliar tidak suka berhimpun. Apalagi zaman sesudah pandemi, orang menyaksikan melalui YouTube. Itu juga baik kalau memang terpaksa kita sakit, tidak bisa bangun. Tapi kalau kita bisa bangun dari tempat tidur, kita datang beribadah, akan ada bedanya dengan menyaksikan YouTube. Ibadah itu harus menurut hormat kepada Tuhan. Selesai ibadah, selesai dengan firman, kita menyembah, berterima kasih. Kita minta Roh Kudus penuhi saya. Aku mau menyembah Engkau Tuhan. Aku mau mengucap syukur. Aku mau terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Sebab saya sadar apa yang disediakan Tuhan buat kita. Satu tempat kekal
yang abadi, yang tidak ada air mata, tidak ada susahnya lagi, tidak ada hal-hal yang menyakitkan, tidak ada hal yang membuat kita sakit. Itu Yerusalem yang baru. Nggak ada air mata di sana, nggak ada sakit penyakit. Karena saya tahu itu, saya berusaha hidup akrab dengan Tuhan, cepat menyelesaikan. Tadi saya baca perjanjian terjemahan lama dari Alkitab Ibrani 10:25. Janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama sebagaimana biasa setengahnya orang berbuat. Apalagi akhir zaman. Itu sebabnya banyak orang nanti akan berseru, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Orang yang melayani, aku sudah usir setan, aku sudah berbuat. Tidak, aku tidak kenal kamu. Celaka, saudara. Yang dikenal itu siapa? Sahabat yang karib dengan aku dikenal oleh Tuhan. Suara kita dikenal oleh Tuhan. Kita ini sahabatnya Tuhan. Apa susah kita di dunia? Apa pergumulan saya dan saudara? Bagi saya, sahabat saya itu sangat tahu apa yang terbaik untuk saya. Dia tahu yang terbaik untuk Maria. Dia terbaik untuk Lazarus. Terbaik untuk Henokh. Nuh. Tidak usah khawatir. Dia tahu terbaik untuk saya. Amin. Ya. Ini yang saya senang baca dalam terjemahan lama. Biasa setengah orang berbuat, melainkan bernasihat-nasihatlah sama sendiri, maka itu pun makin lebih, sebab kamu lihat hari telah hampir selesai. Ini akhir zaman. 1 Timotius 6 ayat 6. Baca dengan cepat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, ya, memberi keuntungan besar. Ibadah itu ada keuntungannya. Saya desak saudara, saya selalu dorong saudara beribadah. Saya selalu ingatkan, jangan ketiduran. Jangan foya-foya, jangan pergi ke sana kemari untuk beribadah. Sebab ada untungnya, besar untungnya. Terus, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, ya, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya, kita tidak punya apa-apa. Nanti ibadah itu yang membawa apa-apa kepada Tuhan. Upah. Ya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Iya, ibadah itu sangat berguna. Karena mengandung janji. Ada janji. Baik untuk hidup ini, hidup sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Makanya saya tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah doa, jam-jam ibadah pendalaman Alkitab, jam-jam ibadah umum. Itu yang saya lakukan. Dan saya menikmati dengan segala kekurangan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama anak cucuku, bersama mengasihi Engkau, bersama keluargaku melayani Engkau. Itu harus jadi prinsip kita. Cari anak-anakmu, cari cucumu yang hidup di luar Tuhan. Ya. Keluaran 23 ayat 25. Baca-baca ini ayat penting, catat saudara, renungkan di rumah. Ini berkaitan dengan ibadah. Orang yang bergaul karib suka beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus beribadah pada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati rotimu dan air minuman. Air minummu disediakan. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Banyak orang susah sekarang. Mau diberkati roti, mau diberkati minum, tapi tidak tahu caranya. Caranya ibadah. Mendekatkan diri dengan Allah itu artinya ibadah.
bergaul karib, menjadi sahabat Allah. Ya, tengah malam dia ketuk pintu, dia bangun kasih roti. Itu ada ayatnya, saudara. Ya, nah, sebab di dalam ibadah itu Tuhan menyediakan segala sesuatu. Nah, kekurangan orang yang hidupnya bergaul karib. Mana ada orang bergaul karib, sahabatku ini, aduh aku ini kelimpahan, saya ini orang kaya, masa sahabatku makan pun tak punya. Nggak masuk akal. Masa sahabat yang kaya itu cuma lihat-lihat? Taklah. Ya, jadilah sahabat Tuhan. Turuti perintah Tuhan, bergaul karib, akrab, sampai Tuhan, aku diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, tidak melalui kematian. Oh, puji Tuhan. Kalaupun diizinkan Tuhan mati, Tuhan juga akan menghidupkan kembali dan dibawa juga ke tempat yang di mana Tuhan ada. Ya. Rotimu disiapkan, makan minummu. Sebab di dalam ibadah itu kita mendengar firman Tuhan dengan baik-baik. Saya selalu katakan, dengar firman Tuhan dengan baik-baik. Maka semua akan disediakan. Itu ayat saya selalu ulang-ulang katakan jemaat. Ulangan 28, baca ayat 1. Selesai kita menyembah Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Baik-baik dengar firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Jika engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dalam ibadah itu, bukan suaranya pendeta, bukan pikirannya pendeta. Pendeta yang mengkhotbahkan itu membuktikannya dengan membaca Alkitab. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Datang kepada engkau. Dan menjadi bagianmu. Menjadi bagian. Segala berkat, apa yang kita butuhkan. Ada orang mau diberkati usahanya, pekerjanya, tapi dia tidak tahu caranya. Dikasih tahu pun tidak percaya. Tidak mau melakukan. Jadi hidupnya ya begitu-begitu. Jangan salahkan Tuhan. Ya, tidak mungkin seorang sahabat karib lihat tidak ada baju, masa tidak kasih baju. Nggak ada makan, masa tidak dikasih makan. Ya, bersahabatlah dengan Allah. Ada waktunya kita diangkat. Pengangkatan pertama itu buah sulung. Kalau di kematian juga akan dioperasi. Tapi jangan ketinggalan hidup-hidup. Aduh, itu masuk di zaman kesusahan besar. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kita bisa dengar firman. Siapkan hati saudara. Hari-hari ini kita harus penuh Roh Kudus, penuh firman. Biar hari demi hari kita menikmati persekutuan Tuhan dengan baik. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, di tengah-tengah masalah hidup. Mari kita siapkan hati kita. Hari demi hari merasakan kasih Tuhan. Hari demi hari. Firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci yang telah membebaskan
sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerahmu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tiap ajaran, ajaran-Mu yang memberiku ketekunan dalam penyucian. Terima kasih Tuhan untuk pembukaan firman-Mu yang dapat memimpin daku mengerti kehendak-Mu. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Siapa yang merasakan kasih sayang Tuhan? Nyanyikan, bersyukur, menyembah Tuhan. Kasih sayang Tuhan, perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku ini. Pribadiku hanya orang yang akrab dengan Tuhan bisa merasakan ini. Ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Katakan, hari demi hari aku rasakan Tuhan, sahabat saya, sahabat karib saya, tahu perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Mari kita menyembah Tuhan, merenungkan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami ingin seperti Henokh. Henokh bergaul 300 tahun lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Engkau memberi kami firman Allah hari ini. Engkau bukakan rahasia-Mu Tuhan kepada kami. Betapa besar manfaat bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kami diangkat hidup-hidup, terpujilah Tuhan. Kalau kami melalui kematian, Lazarus dibangkitkan. Elia diangkat hidup-hidup. Yesus melalui kematian dan kebangkitan. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak mengalami maut sampai selamanya. Tuhan ampuni kami. Tuhan kuduskan kami, sempurnakan hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Untuk tidak bergaul, tidak menjadi sahabatnya dunia ini Tuhan, menjadikan saya musuhmu, tapi bergaul dengan Allah, memberikan sukacita damai. Hari demi hari ku rasakan kasih sayang dan perhatianmu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari, hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi sahabat-Mu yang siap melakukan perintah-perintah-Mu. Roti kami disediakan, minuman kami disediakan. Tidak ada seorang sahabat membiarkan sahabatnya menderita. Kami punya sahabat yang terbaik, itulah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami merindukan itu, diangkat bersama seperti Henokh diangkat hidup-hidup. Kami merindukan seperti Elia diangkat, karena nanti ada pengangkatan, ada kebangkitan. Ada orang yang tidur panjang di kubur, mendengar sangkakala bunyi, suara anak Allah keluar, mereka bangkit dari kubur. Kami harus percaya, sesudah hidup di dunia ada dunia yang akan datang, dunia yang kekal. Sebab itu Tuhan, kami tidak sembarangan dengan hidup kami. Kami tidak sembarang dengan hidup ini Tuhan. Ketika kami salah, kami akui. Terima kasih terbaik anugerah-Mu untuk firman-Mu. Kuduskan kami, berkati kami Tuhan, sehingga hari demi hari hidup kami dekat dengan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang mengangkat orang masuk dalam pesta nikah anak domba. Ke situ tujuan kami Tuhan, memerintah di kerajaan 1000 tahun damai, dan langsung masuk Yerusalem baru, kekal selamanya, bahagia bersama Tuhan.
Hidup kami bukan hanya dunia, untuk mengeruk kekayaan dunia yang akan dibinasakan. Karena itu orang mudah bergaul dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan pemabuk, peminum, penjudi, orang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Hari demi hari ku nikmati kasih sayang dan perhatian. Jangan satu orang pun tidak mengalami kasih sayang. Tuhan Yesus mengasihi kita, bukan hanya mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Rahasia firman-Mu, rahasia firman. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Hari demi kita menikmati hari, kita mau menerima berkat kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Amin. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Ia datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat, jadi saksi bahwa kita adalah sahabat-sahabat dari Tuhan. Terimalah berkat itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati katakan amin.